Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika seorang pemuda bernama Malcolm diserang oleh seekor induk beruang di dalam hutan. Induk beruang itu meremukkan tulang di tubuhnya dan menancapkan cakarnya pada wajah Malcolm dan mencakar lurus hingga ke kepala bagian belakang. Selama 8 tahun ia berulang-ulang menjalani operasi pemulihan, namun itu semua tidak memberi hasil yang baik. Ia memandang dirinya sebagai si buruk rupa. Suatu ketika karena kecewa, ia naik dengan kursi rodanya ke atap lantai 10 gedung pusat rehabilitasi dan siap untuk menerjunkan dirinya ke bawah. Tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya yang berkata, "Malcolm, tunggu sebentar. Setiap manusia memiliki bekas luka di suatu tempat yang tersembunyi dalam dirinya. Rata-rata mereka menyembunyikannya dengan senyuman, kosmetik, dan pakaian indah. Kebetulan kau harus memakai bekas luka itu pada bagian luar. Namun kita semua sama, anakku. Kita sama-sama punya luka." Mendengar itu Malcolm menangis dan tidak jadi bunuh diri. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang pernah berkata, halangan diberikan kepada orang-orang biasa agar mereka menjadi luar biasa. Akhirnya Malcolm termotivasi. Ia memutuskan untuk menjadikan kekurangannya sebagai modal utama. Setahun kemudian, dia menjadi agen asuransi nomor 1 di Vancouver. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan pengalaman pahit yang bisa menghalanginya untuk maju. Rasul Paulus pun mempunyai duri di dalam dagingnya. Namun ia tidak menjadikan kelemahan itu sebagai penghalang baginya untuk menjadi alat Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi penghalang hidup kita untuk maju? Jangan menyerah, jangan menyalahkan Tuhan atau orang lain, sebab kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kemampuan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup itu. Tuhan dapat memakai setiap penghalang untuk menjadikan kita pribadi yang tangguh, sebab di dalam kelemahanlah kuasanya akan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, biarlah semua penghalang yang ada dalam diriku dapat menjadikan aku kuat untuk bertahan dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan keputusasaan menyelinap dalam hatiku. Ajarilah aku bahwa dengan keterbatasanku, Engkau dapat mengubah aku menjadi pribadi yang luar biasa yang dapat memberkati banyak orang. Aku percaya ada rencana indah di balik semua kegagalan dan keterpurukanku. Jangan tinggalkan aku, Yesus, sebab di dalam namamu ada pengharapan dan jalan keluar. Yesus, kuasailah diriku selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.